Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Pada hari ini Selasa 11 Maret 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih sebab ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami siap diajar oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal ke-13 ayat 28 dan 29. Demikian, lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita, kerusakan moral dalam keluarga. Ayat penekanan pada ayat ke-28 yang berkata, lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Saudaraku, keluarga seharusnya saling mengasihi. Keluarga seharusnya saling mendukung. Namun sayangnya berbeda dengan keluarga Daud. Anak-anak kandungnya yang ia peroleh dari beberapa orang istrinya ternyata tidak hidup dalam kasih yang demikian. Amnon, putra pertama Daud, jatuh cinta pada Tamar, adik dari Absalom, putra ketiga Daud. Atas anjuran dari Yonadab, saudara sepupu kandungnya, Amnon selalu berpura-pura sakit supaya Tamar datang menjenguknya. Dan ketika hal itu terjadi, Amnon memperkosa Tamar, adik tirinya itu. Mendengar hal itu, Absalom menyimpan kebencian atas Amnon dan membuat rancangan tipu muslihat di antara saudara-saudaranya. Mengundang mereka untuk berkumpul dalam suatu acara, lalu membuat Amnon mabuk dan kemudian membunuhnya. Dari perspektif dunia, peristiwa ini layaknya sebuah film laga. Kebencian Absalom terhadap Amnon, bahkan pembalasan dendamnya akan dibenarkan oleh dunia. Namun, peristiwa ini ditulis dalam Alkitab dengan suatu maksud supaya kita memahami
bahwa Tuhan justru memandang keadaan ini sebagai sebuah kerusakan moral dalam keluarga yang bisa saja terjadi akibat dari tidak adanya kasih Tuhan yang melandasi kehidupan berkeluarga. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, maka ada sahabat yang lebih daripada saudara. Tercatat dalam Amsal 18 ayat 24. Namun pada kenyataannya, tanpa kasih Tuhan, maka saudara pun bisa saling menyakiti, saling iri hati, bahkan saling membunuh. Tanpa kasih Tuhan, bahkan dalam sebuah keluarga yang merupakan organisasi inti dalam masyarakat, bisa terjadi penurunan moralitas yang rusak. Inilah sebabnya penting bagi sebuah keluarga untuk bersama-sama bertumbuh dalam kasih Kristus. Bertumbuh bersama dalam kasih Kristus selalu bisa diawali dari sebuah bentuk persekutuan doa sederhana dalam keluarga, dan kemudian bisa berkembang menjadi suatu komunitas yang lebih luas. Tetapi semua akan berawal dari tengah-tengah sebuah keluarga, ayah, ibu, anak-anak. Penegasannya, pengenalan akan Tuhan dan kasih-Nya akan tercermin dalam perwujudan moral kita terhadap sesama. Saudaraku, mari berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar hidup dalam kasih-Mu senantiasa, dihindarkan dari kerusakan moral yang merugikan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan Oasis Fajar. Tuhan memberkati. Amin.